Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Teman-teman, inilah kisah dua istri para nabi yang menjadi ahli neraka. Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Dalam sejarah Islam, tidak semua istri Nabi dikenal sebagai wanita yang taat dan berbakti kepada suaminya. Faktanya, ada dua istri Nabi yang justru membangkang dan bertindak melawan ajaran yang disampaikan oleh suaminya, sehingga dijanjikan masuk ke dalam api neraka. Meskipun memiliki kedudukan mulia sebagai istri Nabi, kedua wanita ini tidak menunjukkan perilaku yang sesuai dengan tuntutan agama Islam. Video ini akan membahas siapa mereka dan mengapa perilaku mereka dianggap sebagai pembangkangan yang berakibat pada hukuman yang berat di akhirat. Pertama, istri Nabi Nuh alaihi salam. Dari banyak ayat Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Nuh, Allah hanya menyebut istri Nabi Nuh yang durhaka dalam satu ayat, yakin pada surat At-Tahrim ayat 10, yang artinya Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Melalui ayat ini, Allah menjadikan istri Nabi Nuh sebagai perumpamaan orang-orang kafir. Kedurhakaan yang telah dilakukan oleh istri Nabi Nuh membuat Allah murka hingga dia memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Menurut para mufassirin, dalam buku Istri-istri para Nabi karya Ahmad Khalil Jam'ah, istri Nabi Nuh bernama Waligha. Saat Nabi Nuh mulai berdakwah, Waligha mengikuti kaum yang menolak ajaran untuk beriman kepada Allah. Aku tidak akan meninggalkan Tuhanku, ucap Waligha ketika diajak untuk meninggalkan berhala dan beriman kepada Allah. Tidak hanya menolak ajaran Nabi Nuh, Waligha juga mempengaruhi anaknya yang bernama Kan'an untuk tidak mendengarkan ajakan ayahnya. Waligha berkata, "Wahai anakku, jangan engkau dengarkan dia, Nabi Nuh." Namun, Nabi Nuh tidak menyerah. Beliau terus melakukan dakwahnya selama ratusan tahun serta selalu mengajak Waligha untuk berpaling dari berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat, Nabi Nuh mendapat perintah dari Allah untuk membuat bahtera dengan ukuran sangat besar. Selama proses pembuatan, hinaan kembali diterima Nabi Nuh yang dianggap sebagai orang gila karena membuat bahtera di tengah padang pasir. Hingga suatu hari Waligha berkata kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, tidakkah engkau puas menjalani hidup yang panjang dan melelahkan ini? Hentikan perbuatan dan perkataanmu. Engkau telah dianggap sebagai orang yang gila." Pernyataan istrinya tersebut membuat Nabi Nuh semakin merasa sedih. Kemudian beliau berdoa kepada Allah dengan berkata, Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku." Quran Surah Al-Qamar ayat 10.
Kemudian Allah pun menurunkan azab kepada kaum Nabi Nuh yang tidak beriman berupa banjir bandang. Allah menghanyutkan mereka semua termasuk istri dan anak Nabi Nuh. Melihat anak dan istrinya terseret banjir, Nabi Nuh hanya bisa menangis. Kedua, istri Nabi Lut alaihi salam. Sebagaimana diketahui, kaum Sodom yang kepada mereka Nabi Lut alaihi salam diutus, mereka memiliki perbuatan keji dan kebiasaan buruk. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, orang-orang ini juga menyukai sesama jenis, yakin laki-laki berhasrat seksual kepada laki-laki, perempuan berhasrat seksual kepada perempuan. Ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan fitrah. Sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi laki-laki hanyalah perempuan saja untuk digauli. Yang lebih keji lagi, kaum Nabi Lut tidak mengakui bahwa tindakan menyukai sesama jenis merupakan perbuatan yang mungkar. Suatu ketika, malaikat yang berwujud manusia datang ke negeri Sodom. Di muka gerbang kota, makhluk itu berpapasan dengan dua putri Nabi Lut. Katanya, "Wahai gadis, apakah di sini ada tempat singgah?" Gadis ini menjawab, "Ada, namun tetaplah kalian di tempat ini. Jangan masuk terlebih dahulu sampai ada perintah dari ayah kami." Rupanya kedua putri Nabi Lut merasa takut bahwa kaum Sodom akan berlaku keji kepada orang-orang muda yang menyapa mereka tadi. Dua gadis ini pun segera menemui ayahnya dan melaporkan, "Wahai ayah, ada sejumlah pemuda yang ingin menemuimu. Sekarang mereka berada di pintu kampung, dan sejauh yang aku lihat, wajah mereka tampan-tampan. Jangan sampai negeri ini mengganggu mereka dan berbuat keji kepada mereka." Akhirnya, kaum Sodom mengetahui perihal kedatangan para pemuda tampan. Mereka lalu mendesak Nabi Lut agar menyerahkan para tamu itu. Dalam keadaan demikian, ternyata istri Nabi Lut alaihi salam yang bernama Walihah berkhianat. Begitu mengetahui ada sejumlah tamu laki-laki ke rumah suaminya, dia langsung mengabari kaumnya. Padahal Nabi Lut sudah mewanti-wanti istrinya agar tidak membocorkan rahasia para tamunya. Tetap saja dia berkhianat. Bahkan pengkhianatan yang dilakukan istri Nabi Lut kepada suaminya itu diabadikan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-10. Nabi Lut kemudian secara sembunyi-sembunyi menemui tamunya itu. Namun, gerombolan kaum Sodom lantas mengepung rumah sang Nabi. Mereka mendesak agar para tamu segera diserahkan. Nabi Lut segera mengunci pintu rumahnya demi melindungi para tamu dari kekejian mereka. Namun, kaum Sodom tak berhenti mengganggu. Mereka mencoba masuk dan menakuti-nakuti Nabi Lut. Ketika Nabi Lut semakin resah, para tamu tersebut justru menenangkannya. Mereka menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Lut tentang ajab yang akan menimpa kaumnya. Kemudian, para malaikat itu memerintahkan kepada Nabi Lut dan keluarganya, kecuali si istri, agar pergi dari negeri Sodom ini pada malam hari. Memasuki waktu subuh, datanglah azab yang melenyapkan kaum Sodom yang durhaka. Itulah kisah dua istri Nabi yang menjadi ahli neraka, teman-teman. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya dan agar kita semua menjadi insan yang taat sama Allah dan Rasulullah. Terlebih bagi kaum wanita, kita wajib taat kepada sang suami, apalagi jika suami itu termasuk orang-orang yang soleh.
agar kita mendapati ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kunci masuk surganya seorang istri itu terdapat pada ridhonya sang suami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.